Mabes Polri melakukan asistensi ke Polda jajaran dalam rangka pilkada serentak. Polres Bantul menjamin pemilih yang masih dalam masa tahanan mendapat hak untuk mencoblos pilihannya saat pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Bantul 2024. Polres Ngawi Polda Jawa Timur bersama Kodim 0805 Ngawi menggelar apel kesatuan pergeseran personil dalam pengamanan TPS. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 27 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, demi memastikan pelaksanaan pemungutan suara pilkada berlangsung aman, Kapolda Bengkulu meninjau langsung ke sejumlah wilayah di Bengkulu. Berikut laporan personel Humas Polres Lebong, Bribtu Harneno Kasturi. Pemirsa Polri TV Kapolda Bengkulu bersama PLT Gubernur Bengkulu dan FKPD Kota Bengkulu turun langsung melaksanakan pengecekan pelaksanaan pilkada di beberapa wilayah di Kota Bengkulu. Kegiatan pemantauan pelaksanaan pilkada dilaksanakan di 2 tempat pemungutan suara atau TPS, yaitu TPS 09 di Kelurahan Bentiring dan TPS 01 di Kelurahan Betungan. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar memastikan bahwa situasi selama pelaksanaan pilkada di wilayah Polda Bengkulu berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolda menjelaskan bahwa Polda Bengkulu telah mengerahkan sekitar 3.000 personil kepolisian yang disebar di seluruh wilayah Bengkulu. Selain itu, Polda Bengkulu juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder terkait, untuk memastikan keamanan selama pesta demokrasi ini berlangsung. Ia menambahkan bahwa kehadiran jajaran kepolisian bersama FKPD bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, sekaligus memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, PLT Gubernur Bengkulu Rosjonsah juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tetap menjaga ketertiban selama proses pemungutan suara berlangsung. Pemantauan langsung ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif selama berlangsungnya Pilkada 2024 di wilayah Bengkulu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka cipta kondisi damai dan aman dalam proses Pilkada Serentak 2024, Polda Sulawesi Tengah kerahkan 450 personil pasukan respon cepat Power on Hand. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait upaya cipta kondisi Polda Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang tahap pemungutan dan perhitungan suara Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai langkah strategis dalam menciptakan situasi aman kondusif selama proses pemilihan kepala daerah serentak, Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Agus Nugroho telah membentuk Power on Hand. Pembentukan Power on Hand ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejadian kontingensi atau gangguan keamanan yang dapat mempengaruhi kelancaran jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara. Power on Hand ini terdiri dari 450 personil
yang telah disiapkan untuk siap siaga mengantisipasi segala kemungkinan. Sebanyak 450 personil disiagakan untuk segera merespon situasi darurat atau potensi kerawanan yang dapat terjadi selama tahap pemungutan dan perhitungan suara berlangsung. Sebanyak 450 personel yang tergabung dalam Power on Hand. Polda Sulawesi Tengah melibatkan anggota BRIMOB, Ditsamapta, dan Kompi Kerangka Staf Polda Sulawesi Tengah. Personel gabungan akan terjaga di titik-titik strategis untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada. Sementara itu, sebanyak 590 personel BKO BRIMOB telah disebar di 12 Polres jajaran Polda Sulawesi Tengah sebagai bagian dari strategi penguatan di seluruh wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan selama pelaksanaan tahap pungut dan hitung suara berlangsung. Wakasatgas Humas Operasi Mantap Praja Tinombala, AKBP Sugeng Lestari mengatakan, kesiapan personel tersebut merupakan upaya maksimal Polda Sulawesi Tengah untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2024. Demikian laporan saya Bribka Musdalifah dari Polda Sulawesi Tengah untuk Polri TV. Satu hari sebelum Pilkada Serentak berlangsung, logistik Pilkada di Kecamatan Kaledupa Selatan didistribusikan menggunakan armada laut, yakni perahu bodi Batang pada Selasa pagi. Pendistribusian logistik pilkada di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi menggunakan armada laut, yakni perahu bodi Batang. Pendistribusian logistik berjalan lancar dan efisien. Kapolsek Kaledupa Selatan, Ibda Laode Kaifulani Usman turut memantau proses pendistribusian logistik tersebut dari kantor panitia pemilihan kecamatan sejak Selasa pagi. Proses distribusi logistik melibatkan pengiriman 36 kotak suara dan 72 bilik suara menggunakan kendaraan pick-up terbuka. Sementara itu, keamanan selama perjalanan dikawal oleh personel pengamanan tempat pemungutan suara, TNI hingga kepala panitia pemungutan suara dari masing-masing desa. Logistik yang dikirim untuk desa Lentea meliputi 2 kotak suara dan 4 bilik suara. Sedangkan untuk desa Darawa sebanyak 4 kotak suara dan 8 bilik suara. Kapolsek Kaledupa Selatan, Ibda Laode Kaifulani Usman mengatakan pentingnya pendistribusian logistik dalam menjamin kelancaran pilkada. Ia menghimbau masyarakat untuk terus menjaga suasana kondusif selama jalannya proses pemungutan suara hingga perhitungan suara Pilkada 2024. Dari Humas Polsek Kaledupa Selatan melaporkan untuk Polri TV. 2 hari sebelum Pilkada Serentak berlangsung pada hari ini, Polres Banjar menggelar kegiatan patroli cipta kondisi. Patroli dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Banjar pada Senin malam. Dalam rangka cipta kondisi damai dan aman, 2 hari sebelum Pilkada berlangsung, Polres Banjar menggelar kegiatan patroli cipta kondisi pada 2 hari, yakni Senin malam dan Selasa malam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Banjar, AKP Matnur, yang melibatkan berbagai unsur keamanan dan pengawasan, yakni Polres Banjar, Kodim 1006 Banjar, hingga Kabupaten Banjar. Kegiatan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan rute dari Polres Banjar menuju kantor KPU Kabupaten Banjar menuju gudang logistik Pilkada Kabupaten Banjar. Kabak Ops Polres Banjar AKP Matnur mengatakan patroli ini bertujuan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif menjelang hingga setelah pelaksanaan Pilkada Serentak. Ia menyebutkan patroli juga menjadi bentuk sinergitas antara instansi dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain berpatroli, tim gabungan juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar turut mendukung terciptanya kondisi damai selama Pilkada berlangsung. Dari Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Polres Bantul gelar apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkada 2024 pada Selasa pagi. Sebanyak 1.330 personil dikerahkan untuk mengamankan berbagai lokasi TPS di Kabupaten Bantul.
Polres Bantul gelar apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkada 2024. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Bantul AKBP Michael Risakota dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Bantul serta personel yang terlibat pengamanan TPS. Sebanyak 1.330 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan di berbagai lokasi pada pemungutan suara 27 November 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bantul AKBP Michael Risakota mengatakan, wilayah Kabupaten Bantul terdapat 1.486 tempat pemungutan suara dengan kategori kurang rawan dan 1 TPS khusus yang disiapkan di Komplek Rumah Tahanan Negara atau Rutan Pajangan, Bantul. Ia menyebut potensi kerawanan yang perlu mendapat perhatian yakni protes dari masyarakat dan saksi-saksi atas ketidaksiapan atau kelalaian petugas hingga manipulasi suara atau penggelembungan suara. Selain itu, potensi adanya unjuk rasa, intimidasi, hingga penolakan hasil perhitungan suara turut menjadi potensi kerawanan. Selain itu, ia menegaskan personel Polri yang bertugas mengamankan TPS harus datang lebih awal untuk mengecek kesiapan di TPS dan mengkoordinasikan kembali untuk mengetahui kesiapan dan hambatan yang mungkin terjadi. Dari Humas Polres Bantul melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 51 tahanan di Rutan Mapolda Jawa Timur turut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu pagi. Sebanyak 51 tahanan di Rutan Mapolda Jawa Timur turut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada Rabu pagi. Kepala Urusan Penerangan Umum Subut Penerangan Masyarakat Bid Humas Polda Jawa Timur, Kompol Rizal Ardiato mengatakan 51 orang di rumah tahanan negara tercatat 49 yang memiliki hak pilih. Kami dari Polda Jatim ini bersama-sama dengan rekan-rekan dari KPPS Gayungan Surabaya melaksanakan proses pemungutan suara di Rutan Polda Jatim ini, yang mana diperoleh data bahwasanya dari 51 tahanan yang memiliki hak memilih ini terverifikasi 49 orang yang menggunakan hak pilih. Ia menyebut pemungutan suara merupakan hasil kerjasama antara Polda Jawa Timur bersama pihak kelompok penyelenggaraan pemilihan umum Gayungan. Sementara itu, Divisi Data Panitia Pemilihan Kecamatan Gayungan, Aryawan menyampaikan terkait teknis untuk pengambilan surat suara diambil dari TPS terdekat Polda Jawa Timur, yakni Kelurahan Ketintang. PKPU, jadi tiap pengambilan surat suara itu diambilkan reguler secara reguler di masing-masing TPS 15 surat suara. Jadi ada 4 TPS yang kita ambil dari TPS 3 sampai 6 di Kelurahan Ketintang untuk Polda ini. 4 hak suara untuk Pilwali, dapat 2 hak suara Pilwali dan Pilgub itu ada 23 narapidana. Yang untuk pilihan gubernur cuma 26, jadi total 49 tahanan sudah terverifikasi untuk dapat pindah pilih. Ia menambahkan dari 49 tahanan yang mendapat hak suara, melakukan pencoblosan juga terbagi. Surat suara diambil dari 4 TPS, mulai dari TPS 3 hingga TPS 6 Kelurahan Ketintang. Dan nantinya penghitungan suara akan dilakukan di TPS setempat. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.